Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita, memberikan kepada kita kenikmatan lahir dan batin, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk sama-sama melapangkan dada untuk belajar dari Allah melalui kitab sucinya yang mulia ini. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan terakhir untuk surat Al-Hijr, yaitu ayat 96 sampai 99. Jadi malam ini kita baca 4 ayat terakhir dari surat Al-Hijr 96 sampai 99, dan berarti insya Allah hari Senin nanti kita akan masuki surat baru, yaitu surat yang ke-16, surat An-Nahl. Bersama kita, Ustaz Hafiz Saleh dari Singapura, akan memimpin kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu, bagi Bapak, Tuan, dan Puan yang ingin membaca sendiri kitab sucinya, dipersilakan membuka surat yang ke-15, 4 ayat terakhir. Jadi 4 ayat terakhir, yaitu ayat 99 sampai, ayat 96 sampai 99. Dan kepada Ustaz kita, Ustaz Hafiz Saleh, kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر. الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. أنك يضيق صدرك بما يقولون. أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
Allahumma salli wa sallim salli wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa alihil adhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, yang telah memandu kita membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Dengan doa semoga beliau senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan yang prima, istiqamah dalam kebenaran, menyertai kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Begitu juga kepada jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan-bacaannya tadi menjadikan Allah SWT kehidupan kita ini bercahaya di bumi dan bercahaya di langit. Terutama Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan anak-anak keturunan kita. Kita teruskan surat yang ke-15 yang merupakan bagian terakhir. Surat Al-Hijr, surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 99 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-99. Berarti malam ini adalah penutupan bagi surat Al-Hijr. Kita ulangi dari ayat yang ke-95. Ini masih berbicara tentang Al-Quran. Tak sedikit manusia yang hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai olok-olokan saja. Bahkan di kalangan orang Islam pun ada yang seperti itu. Menjadikan beberapa istilah terma dalam Al-Quran sebagai barang candaan. Allah SWT berfirman di ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kata Allah kepada Nabi Muhammad, kami akan memelihara kamu, kami akan mencukupkan kamu untuk menghadapi al-mustahzi'in, orang-orang yang memperolok-olokan. Orang-orang yang kerjanya hanya menertawakan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita berada dalam kebenaran, lalu kemudian diolok-olok atau ditertawakan, ya tidak perlu kita tersinggung, tidak perlu kita marah, tidak perlu apalagi kemudian kita kehilangan semangat untuk hidup. Apa sebabnya? Ayat ini menjadi semacam jaminan. Kaknya di sini bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada kita juga. Jadi siapa saja yang perolokan kita sabar. Karena kalau kita melayani semuanya, waktu dan kesempatan kita habis. Nanti pada akhirnya setiap orang yang memperolokkan orang lain akan merasakan bahwa apa yang diolok-olokkan itulah yang benar dan yang mengolok-olok adalah yang salah. Sering sekali kita menyaksikan orang yang tadinya mengolok-olok orang lain tidak ada kemajuan dalam hidupnya, sedangkan orang yang diolok-olok itu maju dalam hidupnya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Oleh sebab itulah ayat ini harus kita pegang baik-baik, karena salah satu faktor penyebab yang menyebabkan kita biasa bersitegang dengan orang lain adalah ketika kita merasa diperolok-olokan. Merasa diperolok-olokan saja tidak boleh marah, apalagi kalau memang diolok-olok. Kata merasa itu kan bisa saja tidak diolok-olok, cuma merasa. Kita merasa diolok-olok saja tidak boleh, apalagi kalau memang diolok-olok. Oleh sebab itulah jangan sampai kita menghabiskan waktu, karena Allah sudah mengambil alih. Itu urusan Allah. Inna kafainakal mustahzin. Sungguhnya kami memelihara kamu Muhammad dari orang yang memperolokkan. Terutama di dalam ayat ini kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya mereka jadikan olok-olok, tapi mereka pilah-pilah, mereka bagi-bagi.
dan seakan-akan bagian-bagian ini tidak berhubungan dengan bagian yang lain. Mereka membagi-bagi Al-Quran, isi Al-Quran, berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan kepentingannya saja. Kita masuk pada ayat baru, ayat 96. Di masyarakat kita, terutama mungkin kalau di Indonesia, Asia Tenggara jarang ya. Tapi kalau di Timur Tengah, terutama di India dan di Iran, masih ada kelompok masyarakat yang menyembah api. Ya, menyembah api, kalau dalam Al-Quran biasanya disebut dengan Majusi. Kalau di bahasa luarnya disebut dengan Zoroaster. Di Iran pun sekarang masih ada, di negara-negara Asia Tengah masih ada, terutama di Iran, karena pusatnya dulu di sana. Masih ada tempat-tempat penyembahan api. Jadi ada yang seperti itu. Nah, Allah mengatakan di sini, alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Jadi itu menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang suka memperolok-olok orang lain itu pada dasarnya adalah menyembah selain Allah. Artinya ada kesenangan tersendiri dalam jiwanya berkenaan dengan mengolok-olok orang lain. Jadi kalau kita ada kesenangan tersendiri, kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri apabila kita mengolok-olok orang lain, berarti ada yang kita sembah ya, selain Allah. Minimal kita menyembah hawa nafsu kita, menyembah kepentingan pribadi kita, menyembah kesenangan pribadi kita. Sampai kita menyembah kesenangan pribadi kita, termasuk apabila kita membuat orang lain menjadi menderita. Jadi kita membuat orang lain menderita dan kita senang. Nah, kalau kita senang atas penderitaan orang lain, kan itu menunjukkan kita ada masalah di jiwa. Karena kita merasa puas dengan penderitaan orang lain. Orang yang normal melihat penderitaan orang lain justru prihatin, justru berempati, berusaha membantunya, mengeluarkan dari kesulitan tersebut. Bukan sebaliknya, menjadikan itu sebagai barang olok-olokan. Nah, siapa yang perolok-olok orang lain, kata ayat ini, menunjukkan bahwa ada ilah lain yang mereka sembah. Ada ilah lain, Tuhan lain yang mereka besarkan dalam jiwanya, sehingga ketika Tuhan lain itu dia puaskan, dia merasa senang. Ya, makanya dikatakan al-mustazin tadi itu, orang-orang yang memperolokkan orang lain adalah orang-orang yang alladzina yaj'aluna, orang-orang yang menjadikan ma'allahi, bersama Allah ada Tuhan yang lain, ilahan akhar. Jadi ada Tuhan lain selain daripada Allah SWT. Sehingga dia meyakini Allah, tapi meyakini juga Tuhan lain itu. Karena menunjukkan bahwa bagi dirinya, Tuhan itu banyak. Tuhan itu bukan cuma satu. Tuhan itu ada beberapa. Bahkan bisa banyak. Nah, oleh sebab itulah, dalam pandangan Islam kita, Tuhan itu cuma satu. Yaitu yang menjadi sumber dari segala-galanya. Karena semua apa yang kita saksikan ini, yang kita lihat, itu namanya makhluk. Ya, semua makhluk. Dan makhluk itu semuanya diciptakan. Nah, harusnya kita sembah, yang kita ilahkan adalah yang menciptakan semuanya itu, dan yang menciptakan semuanya itu cuma satu. Karena kalau dua, maka tentu hukum-hukumnya bertentangan satu sama lain. Tapi faktanya hukum-hukum ini adalah seragam dan tidak berkontradiksi satu sama lain. Jadi al-mustazin adalah alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah juga menyembah Allah. Jadi mereka bersama dengan Allah menyembahnya dengan Tuhan yang lain. Apa kata Allah? Fasawfa ya'lamun. Orang seperti itu nanti pasti akan mengetahui. Fasawfa ya'lamun. Niscaya mereka akan mengetahui bahwa setiap kita menyembah dalam hati kita selain daripada Allah, pasti ada akibatnya. Tidak bisa tidak, harus ada akibatnya. Harus ada efeknya, harus ada harus ada kelanjutan daripada perbuatan itu. Nah, oleh sebab itulah harusnya kita hindari ma'allahi ilahan akhar. Karena pasti fasawfa ya'lamun. Kata fasawfa ya'lamun di sini bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Atau bahkan bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Pasti ada saja kejadian-kejadian yang menimpa kita kalau kita mengilahkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita menderita. Kita lihat ayatnya di sini.
yaitu surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 117. Sini Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Dan siapa yang menyembah bersama Allah juga ilah yang lain. Jadi Tuhan yang lain disembah, Allah juga disembah. Jadi ma'a itu bersama, jadi persamaan. Dia menyembah Allah, dia menyembah yang lain. Apa artinya bersamaan? Dia juga beriman bahwa ada Allah, ada Tuhan yang esa, tapi pada saat yang sama, dia juga mengilahkan yang lain daripada Allah itu. Jadi ada dua di sana. Bagaimana ceritanya? Kita lihat contohnya, kalau kita sudah lebih mendahulukan selain daripada Allah, misalnya kita meninggalkan salat karena sibuk mengurus yang lain, maka menunjukkan bahwa ada yang kita kagumi selain daripada Allah. Sedemikian kagumnya kita kepada sesuatu selain Allah itu, sampai kewajiban dari Allah kita tinggalkan. Oleh sebab itulah, apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Allah sudah memberikan fleksibilitas. Kalau kalian sibuk sekali, ya bisa ditunda sedikit belakangan. Kalau misalnya ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, kasih waktu zuhur sampai asar. Ya, kasih waktu asar sampai maghrib, seperti itu. Jadi ada waktunya masing-masing. Kenapa Allah memberikan fleksibilitas seperti itu? Artinya Allah ingin memberikan kepada kita toleransi kalau kita seandainya terlalu sibuk. Tetapi sesibuk-sibuknya kita hanya boleh melakukan sholat di dalam waktu yang ditoleransi itu. Tidak boleh meninggalkannya dengan sengaja. Karena kalau sudah meninggalkan dengan sengaja, berarti kita sudah meyakini adanya yang lebih besar daripada Allah. Maka di sini ada ancaman di sini, Allah mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, yad'u di sini bisa berdoa, bisa menyembah. Ingat, salat itu adalah doa juga. Siapa yang beribadah bersama Allah juga mengibadahi ilah yang lain, maka apa kata Allah? La burhana lahu bihi. Tidak ada burhan, tidak ada alasan. Nanti pasti salah. Tidak ada alasan pembenar yang masuk akal. Kita artikan itu burhan, kita artikan saja alasan pembenar, alasan rasional. Jadi la burhana lahu bihi. Tidak ada pembenar atas kejadian itu. Tidak ada burhannya, tidak ada argumennya, tidak ada alasannya. Tidak ada jalannya ke sana. Fa'innama hisabuhu, maka sungguhnya saja hisabuhu, perhitungannya nanti orang seperti itu adalah di sisi Allah. Inda Rabbi, di sisi Allah. Jadi urusannya kembali kepada Allah. Hisabuhu inda Rabbi. Urusannya, perhitungannya kembali ke sisi Allah. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak perlu kita yang berpikir tentang hisabnya orang yang bersalah kepada kita. Ya, kita bersalah kepada kita cuma dua kemungkinan. Kita mengadukan kepada hukum atau kita memaafkan. Cuma dua saja. Ya, kalau kita melakukan pembalasan secara langsung, tidak boleh dalam Islam. Karena sudah ada kata-kata hisabu inda rabbihi. Itu urusannya kembali kepada Allah. Nanti Allah yang berhubungan dengan mereka. Innau, sungguhnya dia la yuflihul kafirin. La yuflihul kafirun. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang kafir. Kafir di sini adalah menolak tadi kebenaran. Ya, yaitu tadi di sini menolak kebenaran tauhid. Jadi masih ada ilah lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi terhadap mereka seperti itu tidak akan pernah beruntung. Kata-kata yuflih bisa bermakna beruntung, bisa juga bermakna bahagia. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang menutup hatinya terhadap kebenaran. Ya. Kebenaran bahwa Allah itu esa, tidak boleh ada apapun selain daripada dirinya saja. Surat Al-Isra 17:22. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah ada ilah lain yang kalian sembah. Jangan, ini larangan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kalau tadi di ayat yang kita baca, mereka orang-orang yang menjadikan bersama Allah ada ilah lain. Kalau di sini larangan, ya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah ada ilah yang lain. Ya, apa saja yang lain itu?
Jadi kita wajib misalnya mencintai sesama manusia ataupun makhluk. Tapi secinta-cintanya kepada mereka, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena cinta kepada Allah adalah di atas segala-galanya. Bahkan cinta kita kepada makhluk, kepada sesama, kepada benda, adalah hanya merupakan percikan cahaya daripada cintanya. Jadi sebetulnya percikan cahaya dari cinta Allah kepada makhluk, yang kemudian diberikan juga kepada kita, yang dengan berkas yang sangat kecil itu kita juga bisa mencintai istri kita, suami kita, anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita, teman-teman sahabat kita, dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan engkau menyembah Allah bersama dengan Tuhan yang lain. Apa sebabnya? Ini juga. Kalau tadi kan menggunakan kata-kata fasawfa ya'lamun, niscaya mereka akan mengetahui. Nah, kalau di sini sudah ada disebutkan fataquda, maka niscaya ya kamu akan hidup. Kita artikan saja hidup di sini, bukan duduk. Ya, bisa juga duduk, tapi kita artikan hidup. Kamu akan hidup dalam keadaan madmuman makhzula, dalam keadaan tercelah dan terhina. Jadi siapa saja yang menyembah selain daripada Allah pasti akan tercela dan terhina. Ini adalah hukum dari Allah. Karena dikatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman makhzula. Janganlah kalian menyembah atau menjadikan bersama Allah itu ada ilah lain. Karena kalau kita melakukan itu, maka ya, kalian akan menjalani kehidupan dalam keadaan tercelah, madmuman, dalam keadaan terhina, mahzula. Jadi ini dua hal yang kita tidak bisa hindari. Dia akan tercela dan terhina. Lihatlah mereka misalnya yang sholat juga, menyembah juga kepada Allah. Bahkan kita lihat wanitanya pakai jilbab. Tapi kemudian tertangkap tangan oleh komisi anti rasuah, ya makanya apa yang terjadi? Kemudian dia pasti akan merasa tercela dan terhina. Dia akan tercela dan terhina. Jadi oleh sebab itulah di dunia saja sudah terjadi. Ya. Sudah kita lihat. Makanya kata-kata yang tadi adalah fasawfa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahuinya. Ya. Jadi mereka pasti akan mengetahuinya. Ayat berikutnya. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruk bima yaqulun. Dan sungguhnya kami mengetahui bahwa kamu Muhammad yadiqu sadruka bima yaqulun. Jadi kalau ada yang menyerang Nabi atau menyerang Al-Quran, menyerang agama, tentu Nabi juga hatinya kecut juga, hatinya menyayangkan juga. Sehingga kata-kata yadiqu sadruka. Tapi kalau Nabi misalnya benar-benar sempit dadanya, tentu salah. Ya. Tapi kalau kemudian kecewa dalam pengertian menyayangkan, ya. Tapi kalau kita alamatkan kepada yadiku sadruka kepada Nabi, tentu bertentangan dengan ayat lain. Lalu kalau begitu, apa maknanya yadiku sadruka? Maknanya sudah benar. Tapi K-nya di sini adalah kita sebetulnya. Cuma kebetulan ayat ini turun pertama kali kepada Nabi, maka K-nya seakan-akan kepada Nabi. Padahal Al-Quran itu sejatinya Allah kirimkan kepada kita melalui Nabi. Jadi Nabi itu hanya semacam pos saja, pos office, kantor pos. Nabi itu hanyalah tukang pos. Ya. Nabi itu hanya tukang pos saja mengantarkan risalah itu kepada kita. Karena kalau Nabi misalnya kan sudah sempurna, maka Nabi dipilih oleh Allah untuk mengantarkan karena Nabi sudah terlebih dahulu sempurna. Maka dia dipilih. Maka kemudian Allah memberikan kepada Nabi wahyu, risalah. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada kita manusia. Maka K-nya di sini adalah kita, saya, aku yang membaca ayat ini. Jadi kita lah. Jadi Allah berkata kepada saya, kepada kita, walaqad na'lamu annaka, sungguh kami mengetahui bahwasanya kamu, siapapun kamunya itu, yadiqu sadruka, pasti sempit dadamu, bima yaqulun, dengan apa mereka katakan. Harus kita akui kalau ada orang berkata-kata buruk kepada kita, cenderung kita emosional, cenderung kita bersifat sensitif. Ya, oleh sebab itulah maka cenderung sekali atau sering sekali terjadi
tumpahan darah atau minimal persengketaan ataukah putusnya tali silaturahim karena kejadian seperti itu. Oleh sebab itulah harusnya kita tidak perlu bersempit dada. Jadi walaupun memang ada ya di sadruka bima yaqulun, tapi harusnya janganlah di tempat lain, nanti kita lihat. Nah, jadi dengan demikian kata-kata yadiku di sini sempit dada dalam pengertian tidak berkembang. Tapi kalau kita alamatkan ini kepada Nabi tentu tidak begitu tepat. Kenapa? Karena di surat yang lain kita sudah tahu surat Alam Nashrah, kita lihat di sini. Surat Asy-Syarh. Ini dia Asy-Syarh 94 ya. Nah, di sini kan jelas Allah mengatakan Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan, nashrah melapangkan, laka bagi kamu, sadraka yaitu dadamu, kesadaran kamu. Lebih tepatnya kita artikan kesadaran. Bukankah kami Muhammad yang telah melapangkan dadamu? Ya. Jadi artinya Nabi sudah syarhus sadar, lapang dada. Kalau kemudian di sini dikatakan Nabi itu adalah yadiku sadruk, bertentangan. Karena diku itu artinya sempit dadanya, sedangkan di sini Allah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah syarhus sadar, alam nashrah laka sadrak. Ya. Bukankah kami yang melapangkan dadamu bagi Muhammad? Jadi dengan demikian kalau kita terima ini harus kita tolak ini. Kalau kita terima ini berarti kita harus menolak ini. Artinya terjadi pertentangan. Sedangkan tujuannya kita tadabbur adalah untuk mengetahui bahwa tidak ada pertentangan. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan apalah ya tadabbaru dalam Al-Quran. Ya, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Seandainya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka menemukan ikhtilaf, pertentangan-pertentangan di dalam Al-Quran itu. Dengan demikian tidak mungkin bertentangan. Alam nashrah laka sadrak. Jadi bukankah kami yang melapangkan dadamu? Berarti di sini Nabi tidak mungkin yadiqu sadruk. Kenapa? Karena di sini sudah dilapangkan oleh Allah. Jadi jelas alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi Allah berfirman, kita lihat di sini. Ini adalah kata-kata Nabi Musa sebetulnya ya. Surat 26 ayat 13. Allah berfirman, wa yadiqu sadri. Nabi Musa mengatakan terasa sempit dadaku. Walayan taliqu lisani fa arsilillah Harun. Walayan taliqu, dan lisan kita artikan dari sini, dan lisanku, lidahku atau pembicaraanku, lisanku itu tidak bisa lancar. Layan taliku, kata-kata yang taliku itu bukan tidak bisa lancar, tapi sangat lamban kalau Nabi Musa berbicara. Yang taliku intalaka itu adalah bergerak, berpindah dari satu huruf ke huruf berikutnya. Jadi kalau kita berbicara itu adalah pergerakan dari satu huruf ke huruf berikutnya menjadi satu kata, satu kalimat, dan seterusnya. Itu makanya disebut dengan bergerak ya, berbicara. Nah, kata-kata yang taliku ini juga kita gunakan dalam sholat. Ya, ada namanya takbiratul ihram, ada takbir intilaq, intiqal namanya. Kalau yang taliku itu adalah berkata ya, berbicara. Jadi wadiku sadri la wala yantaliqu lisani fa arsilillah Harun. Ya, akibat perbuatan Bani Israel itu, wahai Tuhan, kata Nabi Musa, maka dadaku terasa sempit. Ya. Wala yantaliqu lisani, dan lidahku tak kuat untuk berbicara karena perbuatan mereka. Ingat, karena perbuatan mereka tadi. Fa'arsil, maka utuslah, angkatlah ila Harun sebagai pembantu saya dalam menjalankan agama ini. Di Harun itu semacam asisten. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai asisten saya untuk menjalankan agama ini. Nah, kita lihat di sini kata-kata Nabi arsil. Jadi artinya Nabi tidak melakukannya sendiri. Dia minta kepada Allah, ya Allah arsil, utuslah. Ya. Utuslah kepadaku Harun. Ya. Jadi utuslah Harun kepadaku agar
Harun ini bisa membantu saya dalam yantaliqul lisani. Ini juga kita bisa pelajari di dalam surat dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu atau Pak Harun itu diminta oleh Nabi. Sini juga doa Nabi Muhammad, ya Allah, utuslah Harun kepada saya untuk menyampaikan perkataan-perkataan ini karena saya tidak begitu fasih berbicaranya, terlalu lambatnya. Difarsillah Harun, utuslah Harun kepada saya. Dan ternyata itu ada di sini. Surat yang ke-20. Ya, ayatnya sini Allah berfirman, Nabi Musa berdoa, Nabi Musa berkata, Rabbi wa Tuhanku isyrah li sadri. Wahai Tuhanku isyrah li, lapangkanlah bagiku kesadaranku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan lancarkan lidahku kalau berbicara. Hilangkan uqdah, semacam kekakuan di dalam lidahku kalau berbicara. Yafqahu qauli, agar mereka bisa mengerti. Yafqahu qauli, agar mereka bisa mengerti. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi Musa saja minta supaya diberikan pembantu yang lebih bagus, lebih fasih berbicara. Ya, kalau Musa kan mungkin terlambat atau terlalu cepat. Ya, jadi pokoknya Nabi Musa itu tadi meminta supaya wahlul uqdatam min lisani. Ya. Makanya bisa dibantu sama Nabi Harun. Yafqahu qauli, agar mereka memahami perkataanku. Jadi yafqahu qauli. Ya, siapakah itu? Waj'alli waziran min ahli. Maka caranya Allah, jadikanlah kepadaku waziran, asisten, pembantu dari keluargaku. Siapakah itu? Harun akhi, Harun saudaraku. Jadi Harun itu bukan nabi, tapi minta kepada Allah. Ya. Jadi Allah minta kepada Nabi Musa minta kepada Allah, yaitu supaya mengangkatkan ini. Ya. Waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, angkatlah, pilihkanlah bagiku seorang pembantu ataukah seorang asisten di dalam menjalankan tugas saya dari kalangan keluargaku. Ya. Dan disebutkan namanya Harun akhi. Jadi keluarganya Nabi Musa kita jalankan. Nah, jadi kita sampaikan bahwa nabi-nabi itu pasti ada penerusnya, dan penerusnya itu hakikatnya kelihatannya dipilih oleh Nabi, tapi hakikatnya dipilih oleh Allah. Terbukti di sini kita lihat bahwa bukan Nabi yang langsung milihnya, tapi minta kepada Allah seperti dalam ayat ini, waj'alli waziran min ahli. Kemudian kita lihat surat yang An-Nahl ya. Allah katakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Kalau ada masalah bersabarlah. Ya. Wa ma sabruka illa billah. Tidak ada kesabaran kecuali pasti bersama dengan Allah. Wasbir, bersabarlah, wa ma sabruka illa billah, dan tiada kesabaranmu itu kecuali pasti dengan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan, perhatikan ayat ini. Yang namanya kesabaran itu pasti disertai Allah kalau berdasarkan ayat ini. Karena ada kata ma baru illa di sini. Artinya semua kesabaran itu pasti disertai Allah. Karena bilang tidak ada kesabaran kecuali pasti disertai Allah. Pasti dibersamai oleh Allah. Jadi perintahnya dulu adalah bersabarlah, wasbir, bersabarlah, wa ma sabruka, dan tiadalah kesabaran kamu itu illa kecuali pasti disertai dengan Allah. Maka di tempatnya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Wala tahzan alaihim, perkataan mereka jangan kau bersedih. Ya, perkataan mereka membuat macam-macam kata-kata yang kurang sopan, yang kurang pantas, dikarang-karang, bahkan ada namanya bikin hoax. Nah, semuanya itu jangan bersedih. La tazan alaihim. Janganlah bersedih hati atas mereka. Wala taku fi daikin, dan juga jangan membiarkan dadanya sempit. Makanya kita katakan tadi tidak mungkin Nabi sempit dadanya. Karena kalau Nabi sempit dadanya berarti melanggar ayat ini, karena ini larangan nih. La taku fi daikin.
mimma yamkurun. Jangan engkau sempit dadanya dari apa yang mereka tipu dayakan. Makar, maksud yamkurun itu makar. Apa yang mereka makarkan, janganlah engkau bersedih hati, janganlah bersempit hati. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat walaqad na'lamu innaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Jadi artinya tadi Allah yang punya urusan, buktinya dari sini. Sungguh kami, kata Allah, mengetahui bahwa sungguhnya engkau bersempit dada atau menjadi sempit dadamu, kesadaranmu terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi terhadap apa yang mereka ucapkan. Oleh sebab itulah kalau kita ingin menyelamatkan hati kita, dada kita, ya kita jangan gampang tersinggung atau jangan gampang baper. Baper itu singkatan dari bawa perasaan. Ya. Jangan terlalu sensitif, jangan sentimental, jangan emosional, jangan sensitif. Ya, pokoknya kalau ada yang kita tidak senangi, ya wasbir, ya, bersabarlah. Karena tidak ada tadi kesabaran kecuali disertai Allah tadinya. Tak ada satupun kesabaran kecuali bahwa kesabaran itu disertai dengan Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah karena tidak ada satupun kesabaran kecuali pasti bersama dengan Allah. Makanya harusnya kita berhati-hati terhadap orang yang sabar ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Apa yang harus kita lakukan di dalam kesabaran tadi? Dalam menghadapi olok-olokan mereka, dalam menghadapi offensive mereka, serangan mereka. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita dua hal. Ya. Yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kenapa kita tersinggung? Karena kita memuji diri kita. Kita merasa, saya ini kan orang pintar, masa kok digoblok-goblokin? Saya ini kan orang yang hebat, kok masa bisa dipecundangi? Seperti itulah. Saya ini kan adalah orang yang berpendidikan tinggi, kok saya bisa dikadalin? Nah, seperti itulah. Jadi selalu ada aku di sana. Oleh sebab itulah, maka kalau bertasbih, tasbih yang paling baik itu adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu adalah sebuah ucapan deklarasi untuk melawan ego, bahwa tidak ada satupun dari diri kita yang pantas dipuji oleh manusia manapun. Kita kan biasa berpikir kok tidak ada yang memuji saya, padahal saya sudah sarjananya sampai ketiga, S3, saya sudah mendapatkan semua gelar-gelar, saya juga sudah mendapatkan posisi di pemerintahan, di kerajaan, dan sebagainya. Maka kemudian kita berharap ada orang yang memuji kita. Ketika tidak memuji kita, kita tersinggung, kita sensitif. Nah, makanya dikatakan, harusnya kalau bertasbih yang dipuji Allah, Tuhanmu, jangan orang. Jadi, fasabbih bihamdi rabbika. Kalau ada antara kita marah kalau tidak dipuji, nah berarti itu adalah ego tingkat tinggi. Yaitu sudah sampai pada tingkat narsistik namanya. Itu sudah narsistik personal disorder namanya, NPD. Nah, jadi sebab itulah, kalau kita tersinggung, kok nggak ada yang muji saya, ada repot-repot bikin status, bikin postingan, satu pun like tidak ada. Nah, itu kan biasa tersinggung seperti itu. Nah, harusnya ataukah kita berpendapat terus kemudian dicela orang, dicela dalam pengertian diselingi, diargu, lalu kemudian kita marah karena kita sudah yakin apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, ini adalah semuanya penyebabnya karena ada ego pada diri kita, ada anania namanya. Maka oleh sebab itulah zikir yang paling bagus adalah bihamdi rabbika, memuji Tuhan, yaitu alhamdulillah. Maka dikatakan sih fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbika. Jadi dengan demikian tasbih yang paling baik adalah hamdalah ya. Karena harusnya fasabbih ya, kamu gitu. Harusnya fasabbih bisubhanallah, kamu gitu. Bertasbihlah dengan subhanallah. Tapi karena subhanallah dengan sabih itu adalah asal katanya sama. Ya. Kalau dengan hamdalah tidak sama, ini dari kata hamidah, sini kata sabbaha yusabbihu. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita bertasbih, harusnya dengan memuji Allah, agar tidak ada lagi tempat bagi kita untuk memuji diri kita.
Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ini yang kedua, sujud. Jadi ada dua hal di sini yang kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah dengan bertasbih, ya, ini pertama, tasbihnya adalah dengan memuji Allah, hamdalah. Yang kedua adalah jadilah orang yang sujud. Kita disuruh menjadi orang sujud di sini. Wa kun, jadilah minas sajidin, di antara sujud, makhluk yang sujud. Apa artinya? Jangan menjadi bagian dari iblis. Karena kalau iblis itu kan lam yakun minas sajidin. Iblis itu tidak termasuk makhluk yang sujud. Jadi kalau kita tidak sujud, ya kita berarti kawannya iblis. Gengnya iblis, partainya iblis. Partainya iblis itu dalam bahasa Al-Quran ada namanya Hizbus Syaitan. Sedangkan partainya Allah namanya Hizbullah. Ya, jadi fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jangan dan menjadilah orang yang sujud. Ya. Kun itu jadilah min bagian dari as-sajidin, orang-orang yang sujud. Jadi kita diminta untuk sujud. Apa itu artinya sujud? Merendah. Ya. Tadi kan penyebabnya karena kita sensitif, tidak selalu memuji diri kita, bukan memuji Allah. Nah, tanda kita sudah memuji Allah adalah dengan bersujud. Apa itu bersujud? Bersujud itu punya dua makna. Sujud pertama adalah makna lahiriahnya, yaitu meletakkan dahi di bawah. Tapi sujud dalam pengertian yang kedua yang lebih luas adalah humble, sederhana. Kita tidak merasa apalagi meminta orang lain menghormati kita. Karena kalau itu kita meminta orang lain menghormati kita, berarti kita merasa pantas dihormati, padahal sebetulnya tidak ada di antara kita yang pantas dihormati. Yang pantas dihormati Allah dengan kata-kata Alhamdulillah. Karena semuanya dari sana dan sekarang dikontrol oleh Dia dan nanti akan kembali kepada Dia lagi. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wa kun minas sajidin. Dan termasuklah orang-orang yang sujud. Jadi wa kun minas sajidin. Surat Thaha. Ini juga adalah masih sabar ya. Fasbir ala ma yaqulun, bersabar atas apa mereka katakan. Fasbir ala ma yaqulun, bersabar atas apa mereka katakan. Jadi sepahit apapun yang mereka katakan, kata ayat ini fasbir, bersabarlah. Ala ma yaqulun. Wasabbih, dan bertasbihlah. Bertasbihlah bihamdi rabbika. Jadi dalam Al-Quran itu kalau ada tasbih selalu belakangnya bihamdi rabbika. Kalau kita kan ya tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi berdasarkan Al-Quran, tasbih itu adalah bihamdi rabbika. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Ya. Jadi tasbih ini juga kita temukan pada pengakuan pertanyaan malaikat kepada Allah pada saat Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu khalifatan fil ard. Nah, itu maka kemudian malaikat protes. Protesnya kita bisa baca di sini nih, supaya kelihatan tulisannya. Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata, berfirman, lil malaikati, kepada malaikat-malaikat. Ini sungguhnya aku ini ja'ilun, akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifatan, khalifah. Lalu mereka malaikat berkata, ataja'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha, di muka bumi itu, man yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan padanya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Ya, wa nahnu, sementara kami siapa di sini? Malaikat. Kerjanya malaikat apa? Nusabbihu bihamdika. Ini muncul lagi. Nusabbihu bihamdika. Ya. Bukan nusabbihu bisubhanallah. Ya. Tapi nusabbihu bihamdi rabbika. Bertasbih dengan memujimu. Jadi tasbih yang paling baik adalah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dia masuk sebagai ayat kedua di dalam Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah menyambungkan diri kita kepada Allah dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia masuk ayat kedua dalam Al-Fatihah. Jadi wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami
memuji bertasbih kepadamu dengan memujimu. Bukan nuqaddisu laka dan juga mensucikan. Jadi kita lihat sini nuqaddisu ini berdiri sendiri, nggak ada di belakangnya kecuali laka untuk kamu. Sedangkan nusabihu ada di belakangnya bihamdika. Kalau sini tidak ada wa nuqaddisu bihamdika, nggak ada. Ya. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa bihamdika ini adalah pasangannya tasbih. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ya. Jadi kata malaikat tadi nih hanya akan buat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami kata malaikat kerjanya aktivitasnya bertasbih, memuji Allah, wa nuqaddisu laka dan mensucikan Allah. Qala, lalu kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Fasbir ala ma yaqulun, fasbir yani. Fasabbih bihamdi rabbika aku minas sajidin. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya. Jadi kita teruskan tadi di sini ya. Fasbir ala ma yaqulun, bertasbihlah atas apa yang mereka katakan. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya matahari dan setelah terbenamnya. Nah, secara harafiah ayat inilah dipakai oleh sebagian ulama, sehingga biasanya kalau habis salat maghrib dan habis salat subuh, biasanya wiridannya lebih panjang daripada salat yang lain. Ya. Karena di sini katakan, ya, wasabbih bihamdi rabbika qabla berarti kan sebelum. Qabla tulu'i syams berarti sekitar waktu subuh sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenamnya matahari ya adalah waktu asar ya. Jadi atau ke waktu menjelang matahari terbenam, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dan sekaligus juga karena kata-kata qabla ghurubiha, matahari gurubnya matahari di sore hari dalam pandangan Qamariyah itu pertanda bahwa satu hari telah berlalu. Begitu hari terbenam, maka kita pindah kepada hari berikutnya. Ya. Maka dikatakan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Ya. Sebelum terbenamnya. Wa min ana'il laili. Ya. Jadi dan di antara sebagian malam. Ya. Wa min ana'il laili, di waktu malam. Fasabbih bertasbihlah wa atrafan nahar. Bertasbihlah wa atrafan nahar dan di ujung dua siang. La'al, ujung siang pertama adalah matahari pagi, sunrise, sedangkan matahari ujung yang kedua adalah sunset. Ya, jadi fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Bertasbihlah di ujung siang itu, mudah-mudahan kamu dapatkan keridhaan. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Kita boleh bertasbih atau berzikir kapanpun juga, tapi minimal pada waktu pagi dan petang, yaitu sesaat sebelum matahari terbit dan sesaat sebelum matahari terbenam. Wa atrafa an-nahar. La'allaka tarda, mudah-mudahan dengan begitu kamu senang. Jadi memperbanyak zikir dan alhamdulillah itu menyenangkan hati. Sekarang fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, ya. Jadilah orang yang sujud. Karena kalau tidak sujud berarti ya sama dengan iblis. Ayat terakhir ini ayat 99. Jemaah sekalian, coba perhatikan baik-baik. Ayat ini pendek, ya. Kelompok katanya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kelompok kata ya. Karena sebetulnya wow juga kata, tapi kita kelompokkan ke sini. Jadi hanya
kelompok kata ini juga kan di sini, tapi ini adalah kita anggap kelompok kata 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kelompok kata, tapi ini penting sekali. Apa tujuannya kita beribadah? Kita ulangi, Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, surat 51 bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pertanyaan itu apa itu beribadah? Nah, kan begitu. Ya. Jadi saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, apa tujuannya kita beribadah? Nah, ternyata sih katakan wa'bud rabbaka, beribadalah kepada Tuhanmu. Wa'bud, sembahlah, beribadalah, menghambalah kepada Tuhan. Jadi kata wa'bud di sini jangan bayangkan sholat saja, jangan bayangkan puasa saja, jangan bayangkan haji saja, bukan. Seluruh aspek kehidupan kita haruslah ibadah, terutama bahwa seluruh aspek kehidupan itu bermuara kepada sholat, puasa, haji atau zakat. Ya. Jadi bermuara ke situ semuanya. Ya. Makanya yang ibadah mahda itu cuma itu, sholat, puasa, haji. Tapi semua aktivitas kehidupan kita menjadi ibadah karena bermuara ke sana. Contohnya, sholat itu mewajibkan kita untuk menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Nah, bagaimana cara menutup aurat kalau tidak ada baju? Ya tidak bisa. Harus ada baju, harus ada pakaian. Jadi, memiliki pakaian adalah bagian daripada persyaratan untuk salat. Ya, salat adalah ibadah mahda, memiliki pakaian bukan mahda. Artinya kita bisa beli pakaiannya jenisnya apa, yang penting menutup aurat, warnanya dan sebagainya. Tapi intinya adalah salat itu kaitannya dengan pakaian. Nah, bagaimana caranya agar kita punya pakaian? Ya, tentu kita punya uang. Jadi sebelum itu punya uang. Ya. Dengan demikian, uang sendiri adalah merupakan ibadah. Jadi mengurusi uang itu, uang sendiri, baik itu namanya uang fiat atau uang semacamnya, itu semuanya adalah ibadah. Mengadakan uang, membawa uang, itu adalah ibadah sebetulnya. Ya. Kemudian, bisakah kita ada uang kalau tidak ada pekerjaan? Tidak bisa, maka harus ada pekerjaan. Maka bekerja itu, mencari nafkah itu adalah ibadah. Karena bagian daripada untuk mencari uang, untuk membeli pakaian, untuk sholat. Nah, begitu. Jadi marahnya ke sana. Karena benar-benar tidak sah sholat kalau tidak berpakaian. Ya, tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat. Nah, jadi kita harus bekerja, karena hanya dengan bekerja kita bisa dapat uang. Dengan demikian bekerja dalam Islam itu adalah ibadah gairu mahda, ibadah juga. Kemudian bisakah kita bekerja kalau tidak punya keterampilan dan pengetahuan? Jawabannya tidak bisa. Ya, kita harus mencari keterampilan. Ya. Bisakah kita mempunyai keterampilan dan ilmu kalau tidak belajar? Tidak bisa. Berarti belajar adalah ibadah. Jadi belajar itu ibadah. Walaupun masuk kategori ibadah gairu mahda, bukan mahda. Kenapa? Karena cara belajar bisa macam-macam. Dulu orang belajar di gua, kemudian belajar lagi di bawah pohon, kemudian belajar di ruangan kelas. Sekarang belajar di mana? Di Zoom, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sekarang bukan lagi di ruang kelas, tapi di Zoom. Kalau di ruang kelas terbatas, paling 40 orang bisa masuk. Kalau Zoom bisa lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi, ini berkembang cara-caranya. Karena tidak ditentukan, yang penting belajar. Ya. Maka, belajar itu adalah bagian daripada salat. Bagian daripada salat. Nah, sekarang kita belajar. Nah, sekarang bisakah kita belajar kalau kita lapar, kan begitu? Tidak bisa. Maka kita harus makan. Nah, begitulah seterusnya. Makin berputar-putar semuanya ada di sana. Itu baru satu jalur, belum lagi dengan pakaian tadinya. Kenapa bisa ada pakaian? Harus ada industri tekstil, ada garment, harus industri garment. Kalau tidak ada industri garment, nggak ada industri tekstil, ya nggak bisa ada baju. Berarti mengurusi garment adalah ibadah. Jadi bapak ibu-ibu yang menjual baju-bajuan atau apalah namanya, itu adalah ibadah juga. Ingat. Maka intinya adalah semua aspek kehidupan kita harus ibadah, kecuali yang dilarang. Kalau yang dilarang bukan ibadah. Misalnya mencuri, ya nggak bisa disebut ibadah. Ya, kenapa? Dilarang. Ya, walaupun baca bismillah mencurinya, tetap bukan ibadah karena dia adalah larangan. Minum arak, minum keras, khamar, ya bukan ibadah karena dilarang. Seperti itu. Ya.
dilarang. Berjudi, ya nggak bisa. Walaupun kita berjudi di teras masjid tetap salah. Ya. Di teras masjid, baca bismillah tetap salah karena itu dilarang. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, semua aspek kehidupan ini haruslah ibadah, harus dihitung sebagai ibadah, kecuali yang dilarang. Dilarang tidak boleh. Kenapa tidak bisa jadi ibadah? Karena masa dilarang. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, seluruh kehidupan kita ini harus kita hitung sebagai ibadah yang bermuara kepada ibadah mahda. Jadi semua ibadah kita ini adalah ibadah gairu mahda, bermuara kepada ibadah mahda. Maka ibadah yang paling besar itu adalah gairu mahda sebetulnya. Gairu mahda. Ya. Kenapa? Karena mencakup seluruh aspek kehidupan, membangun rumah, menanam pohon itu mahda semua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Semuanya aspeknya itu. Kita bikin pertambangan, mining itu juga adalah ibadah. Karena dengan pertambangan kita bisa bawa mobil, ya, pergi bekerja untuk mendapatkan tadi uang beli baju kan begitu. Nah, jadi semua aspek kehidupan kita harus dihitung sebagai ibadah. Ya. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Cuma ibadah mahda, salat, puasa, haji ada bermuaranya seluruh ibadah gairu mahda. Jadi ibadah gairu mahda adalah bermula dari mahda dan kembali kepada mahda. Jadi Bapak yang baru pertama kali mendengarkan, istilah mahda itu artinya ada petunjuk pelaksanaannya, ada juklaknya. Seperti sholat itu kan tidak boleh sembarang bergerak-gerak. Nggak boleh bergoyang kiri kanan seperti poco-poco, nggak bisa. Ya. Jadi nggak bisa kayak stretching. Ya. Sholat itu ada tata caranya, wudhu dulu, menghadap ke kiblat, angkat tangan, ucapkan takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat. Itu namanya mahda, tata cara. Mahda itu dari kata ada petunjuknya. Dia harus ada petunjuknya, petunjuk teknisnya. Berpuasa juga begitu, harus ada petunjuknya. Haji juga begitu, tidak boleh berhaji ke Gunung Bromo, ke Gunung Tangkuban Perahu, ya, atau ke Gunung Kawi. Hajinya ya pergi ke Baitullah yang ada di Mekah itu. Nah, itu namanya petunjuk. Nah, semua nanti ini ibarat yang lain bermuara ke sana. Nah, kita lihat. Jadi kita artikan semua aspek kehidupan kita adalah ibadah, maka Allah mengatakan, wa'bud, ingat. Kalau tadi yang dilarang itu bukan ibadah, kalau melakukannya karena dilarang, tetapi meninggalkannya ibadah, ingat. Meninggalkan larangan, berarti melaksanakan larangan itu atau melaksanakan, mengikuti larangan itu adalah ibadah. Jangan mencuri. Nah, kalau kita tidak mencuri, berarti itu ibadah. Dapat pahala tuh. Ya. Kalau dikatakan, jangan minum hamar, minuman keras. Kita tidak minum walaupun ditawarin. Nah, itu namanya dapat pahala, itu ibadah juga, ibadah gairu mahda. Jadi wa'bud, sembahlah Rabbaka Tuhanmu hatta sampai. Jadi sampai. Artinya bahwa tujuan beribadah, tujuan itu kan ujung. Ya. Ingat ya sekalian, namanya tujuan itu ujung. Ya. Jadi kalau kita membuat garis dari sini sampai ke sini, dari mana sampai ke mana? Sampai di ujung sini. Ya, katakanlah sampai di sini. Nah, sampai. Nah, ini kata hatta itu artinya sampai. Jadi hatta ini sampai. Sembahlah Rabbaka Tuhanmu, jangan sembah dirimu, sembah Tuhanmu. Beribadahlah kepada Rabbmu, Tuhanmu, sampai kapan? Sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan, al-yakin. Ya. Sampai datang keyakinan kepadamu. Jadi wa'bud rabbaka ta'tiyakal yakin. Jadi terus kita lakukan. Jadi beribadah itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Beribadah ini punya tujuan. Tujuannya apa? Sama semuanya. Supaya yakin. Apa itu yakin? Ya, kita menghadirkan Allah pada jiwa kita. Jadi, Allah itulah yang hadir mengisi mahligai singgasana jiwa kita. Nah, kalau itu sudah terjadi, yakin namanya. Karena yakin itu adalah terjadi ketika menyatu antara yang yang percaya dan dipercayai, yang mengimani dan diimani. Nah, makanya yakin itu adalah ketika tidak ada lagi rongga, tidak ada lagi space, jarak antara hamba dengan kholiknya, hamba dengan Tuhannya.
Kalau masih ada jarak, berarti belum yakin. Namanya baru beriman. Jadi iman itu makanya bergerak-gerak, bisa ke bawah, bisa ke atas. Namanya yazid wa yanqus. Ya, jadi yang namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, yakin ini jemaah sekalian adalah satu saja. Yang berbeda adalah ada yakin yang diperoleh dengan panca indera, empirical, dan ada yakin yang diperoleh melalui ilmu. Ya, ilmu ahli yakin. Ada juga yakin diperoleh dengan paling tinggi irfan, namanya hakul yakin. Nah, itu paling tinggi. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tapi intinya dalam ayat ini dikatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah apa saja, salat, puasa, zakat, dan tadi ibadah ghair mahda. Jadi kita bekerja itu sebetulnya tujuannya untuk Allah agar kita yakin. Ya. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi kata-kata ya'tiyaka datang kepadamu berarti yakin itu bergerak kepada kita sebetulnya ini. Coba lihat jemaah sekalian kata-kata ini ya'ti. Ya, ya'ti itu datang kepadamu di sini ya. Ya'tiyakal yakin. Jadi yakin itu datang. Apa artinya yakin datang? Muncul. Apa itu muncul? Ketika dia Allah bertajalli pada jiwa kita. Jadi ketika Allah bertajalli pada kita, akhirnya yakin. Nah, tinggal melalui apa? Panca indera kah, ilmu kah, dan sebagainya. Nah, jadi hatta ya'tiyakal yakin ini kita camkan. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada keyakinan. Yakin kita artikan tadi itu secara irfan, yakin. Bisa juga yakin diartikan secara umum, yaitu kematian. Karena kalau kita sudah mati, ya pasti yakin itu benar-benar ada. Nah, maka oleh sebab itulah bisa diartikan sembahlah Tuhanmu sampai mati. Tapi itu pengertian yang dangkal. Pengertian yang dalam tadi adalah sampai Allah hadir bertahta dalam ruang jiwa kita. Namanya bertajalli di sana. Kita lihat di sini. Surat Al-Araf. Nah, ini tadi sujud ya, tadi kita sudah lihat ini. Sujud ayat 11 ya, walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum. Jadi janganlah seperti iblis ya. Tadi kan dikatakan wakun minas sajidin, kalau tidak sujud ya seperti iblis. Kan dikatakan fasajadu sujudlah mereka semuanya illa iblis ya. Iblis itu lam yakun minas sajidin. Kan tadi ayatnya wakun minas sajidin, sedangkan iblis lam yakun minas sajidin. Jadi dua saja. Ya, kun minas sajidin atau yakun lam yakun minas sajidin. Jadi harusnya jadilah orang yang sujud atau tidak menjadi orang sujud. Begitu tidak menjadi orang sujud berarti sama dengan iblis ya. Karena iblislah yang lam yakun minas sajidin. Kita lihat di sini adalah surat Al-Mudaththir ya, surat 74. Kita bicara tentang orang yang jahat ya. Apa yang terjadi nanti di akhirat ya. Kita lihat. Anil mujrimin. Ini berbicara tentang orang mujrim. Kita pernah sampaikan mujrim itu tidak cukup berdosa tapi jahat ya. Masalakakum fi sakar. Ya. Allah bertanya kepada al-mujrimun ini. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Sakar ini neraka. Masalakakum fi sakar. Apa yang menjadikan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Ya. Salaka itu masuk, menyatu dengan neraka. Dari kata salaka lain kata suluk ya. Lalu mereka berkata, siapa mereka? Yaitu ahli neraka sakar. Lam naku minal musallin. Karena kami tidak salat. Seperti kita sudah bicarakan tadi. Salat adalah core-nya ibadah. Lalu lam naku minal musallin. Kemudian, walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Jadi yang pertama, menyebabkan orang masuk neraka sakar, tidak salat, ya. Tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna, dan kami dulu di dunia, ya. Kunna maksudnya di dunia, nakhudu, ya. Selalu memperolokkan atau berolok-olok ma'al khaidin, bersama dengan orang yang berolok-olok. Jadi dunia itu kami suka membicarakan hal-hal yang tidak berguna, ya. Berbicara hal-hal yang buruk, mencela, memperolok-olok dan sebagainya. Jadi kami dulu selalu mencari kumpulan orang-orang berolok-olok. Jadi oleh sebab itulah ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita masih rendah tingkatannya, jangan bergabung dengan mereka juga, karena nanti tambah rendah. Kita cari orang yang lebih baik, yang lebih banyak ilmunya. Jangan seperti ini.
nahudu ma'al khaidin. Ya, dia berkumpul dengan sesamanya pencela, sesama orang yang suka mengolok-olok orang. Wa kunna, dan kami dulu di dunia, nukadzibu, mendustakan biyaumidin, hari akhirat, hari pembalasan. Jadi kami di dunia mendustakan, maksudnya tidak percaya kalau ada hari pembalasan. Hatta sampai nih, atana al-yakin, datang kepada kami keyakinan. Al-yakin ini artinya apa? Kematian ini, kematian. Kematian kita artikan tadi juga dengan yakin, tapi itu kita artikan sebagai pemahaman yang dangkal. Jadi kalau kita sudah mati, ya yakin pasti ada kehidupan di sana. Jadi kami di dunia dulu, ya, ini kata-kata ini, ya. Kami dulu di dunia masuk neraka sakar karena tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, suka bergabung dengan sesama yang suka berbicara buruk, kemudian tidak percaya kepada hari akhirat atau mendustakan hari akhirat, hatta sampai atana al-yakin, datang kepada kami al-yakin. Datang kepada kami al-yakin itu kematian, malakul maut. Jadi kalau sudah sampai di sana, orang semua sudah yakin. Makanya berkaitan dengan akhirat dikatakan wabil akhirati yuqinun. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu surat Al-Baqarah. Dan kepada hari akhirat kita harus yakin bahwa benar-benar akan ada. Dan kalau kita sudah sampai di sana, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Surat At-Takasur yang terkenal ini. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Menghitung-hitung dunia membuat kalian lalai. Apa yang bisa mengobatinya? Hatta zurtumul maqabir. Kecuali kalau menziarahi kuburan. Kalla, sekali-sekali tidak. Saufa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui. Sama dengan ini tadi. Ada tadi di atas kata-kata saufa ya'lamun di ayat di atas tadi ya. Jadi ada tadi di atas ya. Di atasnya lagi ya. Nah dia. Nah ini. Oh, bukan lagi ya, satu lagi ya. Nah ini fasaufa ya'lamun ini ada. Alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhara fasaufa ya'lamun. Jadi nah di sini kita lihat juga nih. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Summa kemudian kalla, sekali-sekali tidak, saufa ta'lamun. Diulangi 2 kali. Kalla, kalla. Ya. Saufa ta'lamun. Artinya kalian, kita pasti akan mengetahui. Kalla, sekali-sekali tidak. Lau ta'lamuna, seandainya, kamu tidak. Seandainya kalian mengetahuinya, ilmal yakin, dengan ilmu yakin. Jadi ini adalah ilmu yakin. Bagaimana mendapatkan ilmu yakin? Dengan membaca Al-Quran. Ya. Pada saat kita membaca Al-Quran, menggunakan akal. Ya, maka menggunakan akal dalam baca Al-Quran akan mendatangkan ilmu yakin. Menggunakan akal, kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran bukan hanya membaca, tetapi tadabbur. Jadi kalau lau ta'lamuna ilmu yakin, seandainya kalian mengetahui, ya, melalui ilmu yakin. La tarawunna al-jahim, kamu pasti akan menyaksikan al-jahim. Jadi untuk melihat neraka jahim ini tidak perlu sampai di akhirat, cukup dengan ilmu yakin. Ya. Dan ilmu yakin kita dapatkan dari Al-Quran. Maka di Al-Quran banyak bicarakan tentang surga dan neraka. Jadi la tarawunnal jahim, kamu pasti akan melihat neraka jahim. Summa kemudian la tarawunna, pasti kamu akan melihatnya. Dengan apa? Ainal yakin. Nah, dengan melihatnya langsung sendiri. Ainal yakin adalah penglihatan. Jadi dengan demikian ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada haqqul yakin. Ada 3. Ilmu dulu, baru lihat, baru haqqul yakin. Atau bisa jadi dibalik, melihat dulu, baru ilmu, bisa. Kalau hal yang sifatnya fisik, ya ainul yakin dulu, baru haqqul yakin. Baru ilmu yakin maksud saya. Tapi kalau kaitannya hal-hal yang tidak empirik, seperti matematik, maka itu adalah ilmu yakin dulu, baru ainal yakin. Summa latarana ainal yakin. Jadi kita sudah lihat. Surat Al-Waqiah.
Inna hadza, Al-Waqiah surat 56 ayat 595. Inna hadza, sungguhnya ini, kata hadza di sini bisa dituju kepada Al-Qur'an, bisa juga kepada hari akhirat, nyata di akhirat. Inna hadza lahuwa haqqul yakin. Sungguhnya ini benar-benar adalah kebenaran yang meyakinkan. Jadi haqqul yakin. Jadi di sini tadi kita menemukan ilmu yakin satu, kedua ainul yakin, yaitu ainul yakin dua. Kemudian di Al-Waqiah kita temukan haqqul yakin tiga. Inna hadza lahu haqqul yakin. Nah, kalau ayat tadi kira-kira sampai apa maksudnya tadi kalau kita kembali ke sini? Yakin yang mana dimaksud? Ya. Kalau kita teruskan tadi ke sini ya. Kalau kita teruskan tadi ke sini. Nah, ini yakin mana yang dimaksud kalau kita teruskan ke sini? Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ya. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Ya. Jadi yakin apa yang dimaksud di sini? Ya tentu tadi tergantung tingkatannya tadi. Ya. Jadi kita bisa menyaksikan Allah melalui pelangi, melalui rembulan. Nah, itu namanya ainul yakin. Kita juga bisa menyaksikan Allah melalui ilmu kita, seperti tadi pengetahuan logika, matematika, filsafat. Nah, itu namanya ilmu yakin. Bisa juga kita sampai pada tingkat irfan, yaitu ketika kita tidak ada lagi kata-kata. Tapi ingat, irfannya atau kata tasawufnya amali, bukan nazari. Ya. Nah, kalau kita sudah sampai di sana, maka itu adalah haqqul yakin. Jadi wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin tidak disebutkan tergantung kita, tetapi sebaik-baiknya ketiga-tiganya, yaitu ainul yakin, ilmu yakin, dan haqqul yakin. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Inna hadza lahu haqqul yakin. Kemudian surat Al-Haqqah ya. Ayat 50. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Sungguhnya Al-Quran itu, ini Al-Quran, lahasratun, benar-benar menjadi penyesalan alal kafirin. Siapa kafir maksudnya sini? Yang tidak mempelajari Al-Quran waktu di dunia. Jadi jangan bayangkan di sini kafir orang non-Islam, enggak, karena itu kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang yang tidak membacanya, tidak mentadabburinya di dunia. Ya. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Menjadi penyesalan bagi orang-orang yang menolaknya. Apa sebabnya? Wa innahu, karena sungguhnya dia Al-Quran itu lahaqqu, ini Al-Quran. Benar-benar haqqul yakin. Jadi kita sudah temukan bahwa Al-Quran itu adalah haqqul yakin. Jadi Al-Quran itu adalah haqqul yakin ketika kita sudah melihat apa yang disampaikan Al-Quran, ainul yakin. Kita mengetahui apa yang disampaikan Al-Quran, ainul yakin. Ketika kita mengamalkan dan merasakan apa yang dikatakan Al-Quran, kita sampai pada tingkat haqqul yakin. Wa innahu lahaqqul yakin. Mudah-mudahan ini jemaah sekalian bisa mengantarkan kita kepada apa yang Allah inginkan dengan ayat terakhir surat Al-Hijr ini, yaitu wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Jadi sebelum kita tutup, kita sampaikan bahwa kita beribadah bukan hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban. Bahwa kalau kita sholat, otomatis kewajiban gugur. Tapi gugur kewajiban bukan tujuan, itu otomatis. Begitu kita sholat, yang menggugurkan kewajiban namanya. Begitu kita datang ke kantor, mengabsen, gugur kewajiban karena sudah datang namanya. Tapi kan tujuan datang ke kantor sebetulnya bukan absen, tetapi bekerja. Ya, jadi absen itu hanya sekedar cek and recheck saja. Tujuannya kita ke kantor itu adalah untuk bekerja sesuai dengan tugas kita. Nah begitu juga, apa tujuannya kita sholat atau beribadah? Bukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi hatta ya'tiyakal yakin. Nah dengan demikian, marilah kita tingkatkan ibadah kita yang selama ini hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Lebih tinggi lagi dari itu, yaitu supaya keyakinan itu datang kepada kita. Sekarang kita lihat dua hadis berikut ini. Ini adalah tadi kan pentingnya pentingnya
berbagi ya. Di sini dikatakan, jadi ada orang yang sempit. Tadi kan ada orang sempit, ada orang yang longgar ya. Janganlah sempit dadamu. Nah, kenapa apa yang menyebabkan orang jadi sempit dadanya? Nah, atau sempit kesadarannya. Nah, mari kita lihat di sini. Hadisnya, hadis riwayat Muslim, nomornya 1697. Ya, kita kasih judul perumpamaan orang bakhil. Bakhil itu kikir, pelit. Dan orang dermawan, orang yang suka bersedekah. Ini dari Nabi mengatakan ini. Kala Rasulullah SAW, mathalul bakhil wal mutasaddiq. Masalah itu perumpamaan antara orang bakhil, orang kikir, orang pelit, wal mutasaddiq, dan orang yang suka bersedekah. Masalul rajulaini, seperti perumpamaan dua orang. Di perumpamaan orang bakhil dan orang bersedekah, sama dengan perumpamaan dua orang, alaihima, yang kedua orang itu, junnatan. Dua-duanya menggunakan baju perisai, min hadidin, dari besi. Jadi, perisainya itu dari besi. Junnatan min hadidin. Keduanya menggunakan baju perisai dari besi. Jadi dulu itu kalau orang berperang pakai baju perisai dari besi. Idza hammal mutasaddiqu bisadaqatin. Apabila orang yang suka bersedekah atau dermawan itu mendermakan, mensedekahkan sebagian hartanya, maka ittasa'at alaihi, maka baju perisainya menjadi membesar, longgar. Itu kalau baju perisai itu kan dari besi. Kalau dia terlalu sempit itu nggak enak. Ya, itu susah bergerak. Maka bagus kalau dia longgar. Dan sekaligus kalau dia longgar, semakin banyak bagian tubuh yang tertutup. Ya. Ittasa'at alaihi, maka dia semakin membesar. Hatta tu'affiya atharahu, sampai semua bagian-bagian tubuhnya terkena, sehingga tidak ada lagi yang bisa menyerangnya. Kan begitu. Misalnya biasa kalau baju besi hanya bagian tubuh, katakanlah paha ke atas. Kalau tiba-tiba ada yang tebas kaki kita, ya udah, wassalam, terpotong. Nah, di sini katakan kalau orang bersedekah maka baju besinya membesar, baju perisainya membesar, sampai menutupi asar semua bagian-bagian tubuhnya. Asar itu jejak-jejaknya. Wa idza hammal bakhilu, tetapi kalau al-bakhil itu ingin, kalau idza hammal bakhilu bisadaqatin, apabila orang bakhil itu diminta untuk bersedekah, ya, takallasat alaihi, maka kemudian baju besinya atau baju perisai itu menyempit, ya. Takallasat alaihi wandammat, dan menyempitlah yadahu, kedua tangannya itu susah bergerak, ila tarakihi wan kabadat kullu halkatin illa sahibatiha, sehingga kemudian baju besinya itu menempel kepada seluruh sahibat, itu maksudnya seluruh bagian tubuhnya. Jadi bayangkan kalau baju besi itu menempel keras di tubuh kita, yang nggak bisa bergerak. Bayangkan kalau baju besi menempel di di paha kita kiri kanan, tidak bisa berjalan. Menempel di tangan kita, ya tidak bisa bergerak, kamu gitu. Karena kan besi. Nah, itulah kira-kira. Jadi intinya adalah orang-orang bakhil itu sama dengan mempersempit baju besinya, sedangkan orang yang dermawan memperlonggar baju besinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1697. Hadis berikutnya. Nah, ini dia beribadah sampai yakin. Jadi beribadah sampai yakin. Jadi kalau kita beribadah itu sampai yakin. Nah, di sini ada hadis dari Rasulullah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatih." Apabila salah seorang di antara kalian syakka, ragu, syak, fi salatihi, di dalam salatnya. Jadi apabila salah seorang di antara kalian syak itu ragu di dalam salatnya. Ragu tadi udah baca surat belum, kira-kira gitulah. Udah berapa rakaat tadi, lupa kamu gitu. Ini baru 2 atau baru sudah 3 kalau salat maghrib. Ini baru 3 atau sudah 4 kalau salat maghrib atau salat zuhur, asar, dan isya. Nah, kalau kalian syak dalam salatnya, falyataharra, maka hendaklah dia mengambil apa yang meyakinkan. Jadi taharra itu mengambil yang diyakini.
faliyataharra, ya, hendaklah dia mengambil yang diyakini. Setelah itu baru kemudian wayasjud sajadataini ba'da ma yafruh. Kemudian setelah itu nanti salat sujud tilawah. Nah, jadi intinya adalah kalau kita salat dan ragu, ambil yang meyakinkan. Jadi selalu yakinkan. Berarti dalam pelaksanaan salat pun selalu kita bergerak menuju kepada yang yakin. Kalau kita yakinkan diri kita, waduh pasti baru 3 tadi nih, berarti tambah 1. Ya. 1, tambahkan 1. Jadi ambil yang meyakinkan kalau kita salat. Karena memang tujuan salat atau ibadah yang lain pun adalah hatta ya'tiyakal yakin. Ini adalah hadis riwayat Imam Nasai nomor 1224. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Dan berarti selesailah sudah surat Al-Hijr kita pada malam hari ini. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fiik. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil. Baik ya Ustaz. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada kupasan ayat tasbih, teringat pula ada ayat bertasbih lah apa yang di langit di bumi. Cuma kita yang tak sedar hal tasbih tadi. Maka tak seperti manusia yang berkumat kamil dalam bertasbih. Apa maksud manawi tasbih itu sendiri Ustaz? Di luar ungkapan kalimat ataupun lisan dan ucapan Ustaz. Dan kedua, kalau saya diizinkan tanya, dalam Isra Mi'raj Allah katakan dan kami jalankan hamba kami di malam hari, kemudian ila akhir hayat sampai pada fasa Mi'raj itu sendiri. Maka di mana letaknya setelah ilmu yakin tadi, kemudian ainul yakin serta akil yakin, lalu tiba kepada kepuncak isbatul yakin itu sendiri Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekitar bagian ini ayat 98 ya surat Al-Hijr mengatakan fasabbih, ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Paknya tambahan, ini adalah sabbih. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Perintah tasbih ada juga di surat lain, surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Itu adalah surat Al-A'la. Itu tasbih juga. Kemudian ada juga surat yang disebutkan Pak Nur tadi, yaitu bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan di bumi. Itu ada beberapa di dalam surat-surat mulai daripada kepala 59, 59, 60 dan seterusnya, itu kebanyakan di situ menggunakan kata-kata tasbih. Kita bisa lihat di sini nih ya. Kita lihat dari 57 bahkan pertama kali kita lihat 57 ya ini. Nah, ini dia. Istarnya di 57 sabbaha. Ya, kita lihat 56-nya belum ya. 56-nya al-Waqiah, ini belum ya. Jadi 57-nya startnya. Nanti berturut-turut ini sabbah ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya, kemudian 58. Tidak, 59 lagi, loncat 59. Tasbih lagi di sini ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Telah bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kemudian surat Al-Mumtana, bukan lagi ya. Kemudian surat 61 Asab, tasbih lagi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Kemudian 62 sabbaha lagi ini. Yusabbihu menggunakan fi'il mudhari. Yusabbihu, kalau tadi kan sabbaha. Sini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Surat 63 Munafiqun, bukan lagi ya. 64 terakhir. Yusabbihu mudhari juga. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya. Jadi di sini adalah yusabbihu adalah fi'il mudhari, sedang bertasbih kepada Allah. Nah, kalau begitu apa itu makna tasbih?
Tasbih itu dari kata sabaha yasbah, itu artinya menjauh. Menjauh. Jadi sabaha yasbah itu menjauh, meninggalkan. Makanya orang berenang itu namanya sabaha. Coba kita lihat di sini kamusnya. Ya, ini ada kamus di sini. Ada dictionary-nya di sini. Ya, kita lihat di sini. Mudah-mudahan bisa baca ya. Ini kecil. Dari kata sabaha. Ini dia. Sabaha yasbahu, ini berenang. Ya. Sabaha ini kita lihat gimana sekalian ya. Ini. Sabaha yasbahu, berenang, berendam. Ya. Nah, kalau baknya di double, di tasdid ini, baknya di double, sabaha yusabbihu. Nah, tadi yang kita lihat, sabah yusabbihu tadi. Sabahalillah yusabbihulillah, kan begitu. Atau sabih, itu amarnya. Lainlah kata bertasbih, mensucikan, memuji, memuliakan. Ya. Tapi intinya adalah kata sabaha yusabbihu, ini bentuk 4 namanya. Sin, baknya 2 di sini karena ada tasdid. Kalau ada tasdid berarti double ya. Berarti ada 4 huruf di sini. Sin, ba, ha. Nah, kalau di sini sin, ba, ha. 3. Ini aslinya. Berarti aslinya di sini. Sabah yasbih itu berenang. Berenang itu artinya menjauh. Yang namanya berenang itu menjauh dari tepi. Jadi kalau kita berenang itu menjauh dari tepi. Ya. Makanya kan ada pepatah mengatakan apa itu? Berenang-renang ke tepian apa gitu. Bersakit-sakit kemudian. Ya, gitu. Jadi kalau kita berenang itu sebetulnya bukan ke tepian aslinya. Berenang itu sebetulnya harusnya menjauh dari tepi. Kalau sudah ke tepi berarti sudah selesai renangnya. Namanya berenang itu menjauh sebetulnya. Jadi ketika kita menggunakan kata sabah yasbahu adalah berenang atau menjauh, berarti bertasbih itu artinya menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak patut baginya, yang mustahil baginya. Misalnya kita mengatakan Allah tidak mendengar, itu salah. Kita semua menjauhkan Allah dari sifat-sifat seperti itu. Ini namanya tasbih. Tasbih itu adalah menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak mungkin baginya. Nah, karena menjauhkan kan berarti mensucikan. Karena menjauhkan Allah dari hal-hal yang mustahil, yang tidak cocok baginya. Berarti apa yang tidak cocok bagi Allah itu kotoran baginya. Maka mensucikannya. Bisa juga memuji tadinya. Kenapa? Karena selalu ada tahmid di belakangnya. Ya, wasabbih bihamdi, memuji juga. Seperti itu. Nah, jadi ini saya kira apa namanya. Nah, kata subhanallah ini maha suci Allah. Jadi dengan demikian bertasbih artinya menjauhkan Allah, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas baginya, termasuk mensucikan Allah misalnya dari bahwa Allah itu pelit, Allah itu tidak melihat kita, itu semua tidak pantas baginya. Allah itu tidak mendengar doa kita, itu tidak pantas baginya. Karena Allah itu adalah as-sami', Allah tidak melihat kita, karena Allah itu adalah al-basir, tidak mungkin Allah tidak melihat kita. Jadi menjauhkan Allah dari semuanya namanya bertasbih. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang Isra Miraj. Ya. Nah, Isra Miraj ini sebetulnya kaitannya dengan yakin. Nah, dari mana kita tahu hubungan antara Isra Miraj dan yakin? Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Al-Isra surat 17 ya. Nah. Allah berfirman ini tasbih juga pertama yang subhan ini tasbih juga ya. Ini tadi dari sini nih tadi ini. Subhanallah ini sama nih. Kalau subhan inilah dan sudah di sini subhan. Maha suci Allah. Artinya maha suci Allah, Allah itu terjauh. Allah itu terbebas. Seperti mana tadi? Kita terbebas dari pantai. Kita berendam berarti kita masuk otomatis keseluruhan ke dalam air. Ya, ketika Allah mencakup segala-galanya dan tidak ada yang terlepas daripadanya, nah Allah Maha Suci. Ya. Kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Nah, jadi di sini muncul kata subhanallah, lalu kemudian menjadi subhanalladzi di sini. Subhanalladzi, Maha Suci Allah, asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya, lailan di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa. Kita berdoa semoga Al-Aqsa secepatnya dibebaskan dan kesucian Al-Aqsa menjadi menjadi penyebab Israel mendapatkan kekalahan dan kehancuran.
Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Nah, ini dia. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi ketika kita sudah sampai pada tingkat yakin, tadi berarti kan bertajallinya Allah di dalam mahligai singgasana hati kita. Berarti kita kita seakan-akan melihat Allah hadir di sana. Namanya musyahadah. Linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi atau kepada siapa saja yang berisra, min ayatina. Jadi ketika menyaksikan, di mana dilihat ini? Tentu di dalam hati. Karena kalau dilihat dengan mata kepala, enggak. Linuriyahu min ayatina, untuk melihat dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan ini adalah Isra. Di Mi'raj juga begitu. Kita lihat ayat Mi'raj di surat yang ke-53. Ya. An-Najm, ya. Kita lihat di sini. Ayatnya, ini dia. Jadi ketika Nabi sampai di sana ini, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Nabi melihat atau berjumpa dengan Jibril nazlatan ukhra, di tempat yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, di sekitar Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di sekitar itulah letaknya Jannatul Ma'wa, sorga, tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata wa ma yaghsha, bagi orang lain Sidratul Muntaha itu masih tertutup. Ya. Tapi Nabi enggak. Kenapa? Mazagal basar wa ma tagha. Nabi hatinya sudah terbuka, sudah mukasyafah. Tidak ada lagi satu tirai setipis apapun yang menutupinya. Mazagal basar wa ma tagha. Baru kemudian laqad, sungguh. Nah, jadi ini terakhir. Ya. Sungguh, laqad ra'a, sungguh Nabi melihat min ayati, di antara ayat Rabbi al-kubra. Jadi sama tadi dengan surat Al-Isra. Tadinya surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau di sini laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak bisa melihat ini dalam hati kita? Yaitu berhala-berhala, tirai-tirai yang begitu tebal dalam jiwa kita. Ada lagi yang lain? Ada, saat di chatroom ada pertanyaan dan permintaan doa. Pertanyaan dari Pak Burhan. Ketika Allah SWT merintahkan manusia untuk beribadah kepada Tuhannya, sehingga sampai kepada sebuah keyakinan, hatta yakal yakinnya. Soalan pertama, kapankah manusia itu sampai kepada al-yakin? Kapankah manusia sampai kepada al-yakin? Dua kemungkinan tadi. Di dunia, kalau sudah mukasyafah, sehingga terjadi musyahadah. Nah, itu dia. Kalau tidak di dunia, ya mati tadi. Jadi makanya kata yakin itu dua macam tadinya. Yakin secara irfani dan yakin secara ukhrawi ataukah secara ma'hadi. Ya, ma'ad, al-ma'ad, bukan ma'had ya, ma'ad ya. Ma'ad itu al-ma'ad, hari akhirat. Jadi ketika kita mati, ya kita yakin seperti tadi sampai mati ya. Jadi itu yakin. Jadi manusia sampai kepada yakin dua saja cara. Yang pertama secara irfani, ketika terjadi mukasyafah dan musyahadah. Mukasyafah itu artinya tersingkapnya seluruh tirai-tirai, kotoran-kotoran, kemudian terjadilah namanya musyahadah, penyaksian. Sampai kalau bahasa Islam tadi, linuriyahu min ayatina. Yang kedua, apakah ibadah itu berbentuk umum ataukah berbentuk mada? Karena pada umumnya manusia itu beribadah, namun di satu sisi mereka saling berpecah belah. Ibadah tadi mencakup seluruh aspek kehidupan kita, seluruh totally, holistik. Secara total, secara holistik, menyeluruh, semuanya adalah ibadah. Sampai pada kita sampaikan tadi, meninggalkan larangan ibadah juga. Jadi kalau kita melaksanakan larangan, ya bukan ibadah. Larangan
berjudi, kita berjudi bukan ibadah, tapi meninggalkan berjudi ibadah. Ya. Jadi dengan demikian seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah, cuma ada ibadahnya yang mahda, yaitu seperti sholat ada tata caranya. Ya. Lalu kenapa manusia berpecah belah? Karena beribadahnya hanya pada yang mahda saja, itu pun cuma kulit-kulitnya saja. Ulangi lagi, kenapa manusia berpecah belah? Karena ibadahnya hanya pada mahda. Mahda itu sholat. Kita lihat rajin kan rajin ke masjid, ya. Rajin ke ke surau. Ya. Itu adalah ibadah mahda, sholat. Ya. Tetapi hanya kulit-kulitnya saja. Kenapa? Ya karena sholat, memang sholat, melaksanakan sholat memang ibadah. Tapi sholat itu tujuannya adalah lidzikri, kata Al-Quran. Coba misalnya kita lihat kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia banyak orang membangun masjid, tetapi menghalangi orang di jalan, meminta-minta. Dia lupa dengan cara seperti itu mempermalukan Islam. Seakan-akan Islam itu dibangun dengan meminta-minta. Ini adalah justru paling rendah dalam Islam. Meminta-minta. Jadi jangan kita selalu minta-minta. Karena minta-minta itu menunjukkan itu rendah. Ya, harus menjadi sebaliknya. Jangan meminta-minta. Bukankah Nabi mengatakan bahwa aliyadul a'la khairum min yadis sufla, gitu. Nah, jadi dengan demikian, tapi ini banyak masjid melakukan itu, padahal masjid artinya tempat ibadah. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Mengganggu jalanan, berbahaya bagi yang tinggal di situ. Tapi saya lihat, alhamdulillah, kalau saya lihat di Malaysia beberapa kali berjalan di beberapa tempat, nggak melihat itu, yang mudah-mudahan tidak terjadi nanti ya. Kalau di Indonesia banyak sekali, ya, seperti itu. Ini sebetulnya adalah contoh mereka itu ibadahnya cuma kulit-kulitnya saja, tidak menghayati bahwa ibadah itu membuat kita yakin kepada Allah, dan tidak ada perintah dalam Islam membangun masjid dalam Al-Quran, kecuali kalau dibutuhkan. Dibutuhkan artinya apa? Ya membangun yang membutuhkan, bukan membangun lebih dari yang dibutuhkan. Akhirnya mengutang, membeli ini dan itu, akhirnya meminta-minta di jalan, seperti itu ya. Nah, kemudian ya saya kira sudah cukup ya. Ada lagi? Kalau saya kira tidak ada lagi ya. Izin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Syukur Ustaz. Dikit aja Ustaz. Ya, silakan. Ya. Perbedaan ini Ustaz, kata sabbah dengan qaddasa. Kan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisuk. Ada kata. Ini kan secara bahasa kan artinya dua-duanya artinya suci, mensucikan gitu. Nah, ada nggak perbedaan spesifiknya Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz Wahyudin. Jawabannya ada. Yaitu apa? Yaitu kalau qaddasa itu juga berkaitan dengan dalam tanda petik tempat. Ya. Makanya itu dalam Al-Quran itu ada kata-kata ya coba kita buka Al-Quran dulu ya biar lebih enak ya. Kita masuk ke Al-Quran dulu ya. Kita masuk ke Al-Quran. Kita lihat surat 20. Ya. Kita lihat di sini nih. Ya. Jadi ketika Nabi Musa sampai ke Gunung Tursina ini, Allah berfirman, "Falamma ataha", maka tatkala Nabi Musa sampai kepada Gunung Tursina atau tempat yang dijanjikan oleh Allah, dia kami atau dia Allah memanggilnya, "Ya Musa, wahai Musa, ini sungguhnya aku Allah, ini anak Rabbuka, Tuhanmu, fakhlak na'laika." Maka lepaskanlah na'laika, alas kakimu, tempat bertumpumu. Innaka, sungguhnya engkau, bilwadil muqaddas itu. Jadi di sini kita lihat yang muqaddas bukan hanya Allah, tetapi bilwadil muqaddas itu. Tetapi kalau untuk tasbih tidak pernah terjadi pada selain Allah. Kalau sini ada bilwadil muqaddas itu. Jadi bisa kita artikan kudus itu lebih kepada sakral. Ya, jadi kudus ini adalah sakral, mensakralkan. Apa artinya sakral? Melampaui segala sesuatu. Ya, sedangkan kalau tasbih terlepas dari segala sesuatu, tidak ada apapun yang menyerupai dia. Nah itu namanya tasbih. Jadi di sini kita lihat bilwadil muqaddas itu.
Terima kasih banyak. Tapi ada tadi permintaan doa ya dari Pak Saban. Mari kita masuk ke sini lagi. Iya, Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Afwan Ustaz nah, ya. Dari Pak Saban mohon doa untuk Cucunda Akhir, Ibu Komaria ya. iya. Ahi Faruk. Cucu daripada Ibu Komaria dan Ahi Faruk yang bernama Husna Zahra binti Rifki yang akan menjalani dental operation pada hari Senin besok ya, ada 3 hari ke depannya. Sebelum major operation pada tanggal 12 September ya. Oh, jadi akan ada operasi besar ya. Ini ada major health operation ya, berarti giginya dulu. Semoga operasi berjalan lancar dan dikeluarkan sebaiknya. Jemaah sekalian, ini ada jemaah kita yaitu Ibu Komaria dan punya putra bersama dengan suaminya Pak Faruk, namanya Ananda Husna Zahra binti Rifki yang akan mengalami operasi gigi pada hari Senin yang akan datang. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Dan setelah itu nanti akan ada operasi besar berikutnya pada tanggal 2 September juga berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa li kulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi hurmatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah, khususan ya Allah untuk Ananda dan kami Husna Zahra binti Rifki, agar Engkau dengan Fatihah dan bacaan Quran kami memberikan kelancaran atas operasi kecil dan operasi besarnya nanti pada tanggal 2 September. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anta syafi la shifa illa min shifaik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisi-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan ayat-ayat suci Al-Quranmu, kitab suci-Mu, dan juga keikhlasan dan kelapangan dada jemaah kami yang hadir pada malam hari ini dan malam-malam yang lain. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk memberikan kesembuhan dan kelancaran operasi kepada Ananda kami, Ananda Husna Zahra binti Rifki, agar operasinya baik hari Senin nanti ataupun yang tanggal 12 berjalan dengan lancar. Penyakitnya kamu angkat ya Allah Tuhan kami. Kau berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Bergabung lagi dengan anggota keluarganya yang lain. Ya Allah Tuhan kami, kepada siapa lagi kami mengadu kalau bukan kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, maka ijabalah doa kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ayo. Ya, sama. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum ya Ustaz. Syukran. Makasih Ustaz. Makasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Salam. Syukran Ustaz. Alhamdulillah syukran Ustaz. Afwan Pak Kamal. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak Zaniman. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum ya Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayanda Afwan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum. Afwan ya. Bapak Ibu saja duluan ya, Pak Haji yang awalannya. Baik Ustaz. Ya Ustaz.
Saya juga pamit. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, sama-sama.